Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Butia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi peluang. Sebelum masuk ke peluang, kita lihat dulu tentang sifat dasar percobaan. Setiap jenis percobaan itu mempunyai kemungkinan hasil atau peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Selanjutnya, hasil dari setiap percobaan itu secara pasti sulit ditentukan. Jadi nantinya dari percobaan itu muncul suatu peluang. Oke, bisa diilustrasikan, misal seperti ini ya. Ilustrasinya, jika ada percobaan yang pertama melempar satu keping mata uang logam, kemungkinan hasilnya itu kalau koin itu kan berarti muncul gambar atau muncul angka. Kalau melempar satu buah dadu itu kemungkinan hasilnya itu adalah karena dadu itu ada 6 sisi ya. Jadi misal yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dadu ketika main monopoli itu kan berarti dadunya ada 6 sisi, ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu sebagai ilustrasinya. Selanjutnya ada yang namanya ruang sampel. Ruang sampel itu apa? Ruang sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Jadi kumpulannya itu dinamakan ruang sampel. Titik sampel itu apa? Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel itu sendiri. Sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel itu juga bisa disebut dengan kejadian. Oke. Selanjutnya banyak ruang sampel itu di sini kita simbolkan dengan NS. S ini adalah jumlah sampel gitu ya. Untuk selanjutnya sebagai contoh ya langsung 3 buah koin dilempar sebanyak 1 kali, maka ruang sampel dan banyaknya sampel dari percobaan pelemparan koin tersebut adalah, nah koin itu tadi kan berarti kemungkinan kejadiannya adalah koin adalah angka dan gambar ya. Jadi misalkan muncul angka pada koin disimbolkan dengan huruf A dan munculnya gambar disimbolkan dengan huruf G. Maka dari hasil pelemparan koin tersebut diperoleh beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama adalah cara tabel ya. Untuk cara tabel tinggal kita buat kemungkinan 1 sampai kemungkinan 1 ya. Koin 1A, koin 2A, koin 3A. Jadi kalau 3 kali pelemparan, yang pertama adalah AAA, yang kedua adalah AAG, yang ketiga adalah AG. Jadi koin pertama itu pengulangannya 3 kali ya. Jadi AAA misal, jadi koin AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Jadi ini adalah seperti permutasi ya. Jadi posisinya berbeda itu dihitung berbeda pula. Jadi ini setelah kita hitung ternyata ada 8 kemungkinan ya. Jadi ruang sampel dari percobaan tersebut adalah AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, dan GGG. Dan banyaknya sampel adalah berapa? Ada 8 kemungkinan, berarti ada 8. Mungkin kalau cara tabel ini agak kesusahan, untuk gampang kita juga bisa dengan menggunakan diagram pohon. Ini lebih simpel ya. Jadi yang pertama kan sisi angka dan gambar di 1A, 1G. Pelemparan kedua A itu jika kita kasih panah jadi AG lagi.
Nah, pelemparan ketiga, setiap sisinya kita kasih panah AG lagi. Jadi AAG, AGA, AGG. Nah, seperti itu ya. Jadi logam 1, uang logam 2, uang logam 3. Begitu juga dengan yang muncul gambar G, dicabangkan G itu kan berarti dipasangkan dengan A dan G. Masing-masing A dan G dicabangkan lagi di kawan ketiga AG juga. Jadi G AA, G AG, G GA, G GG. Mungkin ini nanti lebih gampang ya kalau untuk uang bisa menggunakan diagram pohon. Nah, jadi untuk ruang sampelnya sama ya. Jadi titik sampelnya ada 8 dengan ruang sampel seperti yang tadi. Selanjutnya untuk peluang kejadian ya, inti dari materi ini yaitu misalkan S adalah ruang sampel dari suatu kejadian dengan setiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama dan K adalah kejadian dengan K himpunan bagi S, maka peluang kejadian K itu bisa dirumuskan PK, maksudnya peluang kejadian itu sama dengan jumlah kejadian dibagi jumlah sampel, di mana peluang itu adalah 0 kurang dari sama dengan peluang kejadian kurang dari sama dengan 1. Jadi peluang itu paling tinggi 1 dan paling kecil adalah nilainya 0. NK adalah banyak anggota pada kejadian K dan NS banyak anggota pada himpunan ruang sampel. Dari contoh tadi ya, kita himpunan diagram pohon 3 angka yang dilempar tadi, 3 keping logam yang dilempar tadi, yang ditanyakan peluang muncul 2 angka. Nah, berarti dari sini berarti peluang muncul 2 angka itu yang mana aja? Berarti yang ini ya. Ini AAG, AGA, GAA, ada lagi nggak? Nah, sudah ya, yang muncul 2 angka itu berarti AAG, AGA, GAA. Oke, jadi kejadian muncul 2 angka itu ada 3 ya, berarti NK-nya itu ada 3, peluang kejadiannya tentu saja 3 dibagi 8, 8 adalah jumlah sampelnya. Jadi peluang muncul 2 angka pada pelemparan 3 keping uang logam adalah 3/8. Oke, seperti itu sedikit materi pengantar tentang peluang kejadian. Untuk selanjutnya kerjakan latihan soal ini ya. 2 buah dadu dilempar bersamaan 1 kali. Tentukan yang pertama banyaknya titik sampel, yang kedua adalah peluang muncul mata dadunya 4. Jadi yang mengandung mata dadu 4 itu misalnya 4,1 dan 4, sekian dan seterusnya, yang penting ada angka 4-nya ya. Yang ketiga adalah muncul mata dadu yang jumlahnya 7, berarti 7 itu nanti bisa 1, 6 dan seterusnya. Yang terakhir peluang muncul mata dadu yang hasil kalinya 6, hasil kali 6 itu bisa 1 kali 6, 2 kali 3 dan seterusnya. Jadi yang perlu diperhatikan kalau 2 buah dadu itu paling enak, itu berarti bisa kita pakai cara tabel. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan, ke bawahnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 dipasangkan. Nanti akan ketemu berapa jumlah sampelnya dengan titik sampelnya berapa saja, sehingga jumlah atau banyaknya titik sampel bisa ditentukan. Oke, demikian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.